Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen dari Universitas Cyber Asia dari kelas MJ 403. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu dengan judul Middle Income Trade. Pendahuluan. Indonesia saat ini berada pada titik kritis dalam upayanya untuk menghindari jebakan pendapatan menengah, yaitu middle income trap. Middle income trap adalah situasi di mana sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah namun gagal untuk melanjutkan pertumbuhan ekonominya menuju tingkat pendapatan tinggi. Fenomena ini pertama kali mendapat perhatian luas setelah diangkat dalam laporan Bank Dunia pada tahun 2007 yang berjudul atas nama Asian Renaissance. In for economic growth. Untuk mencegah hal ini terjadi, pemerintah Indonesia perlu mengimplementasikan kebijakan yang komprehensif dan terpadu dalam aspek kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. 1. Peningkatan investasi pada infrastruktur. Justifikasi infrastruktur merupakan tulang punggung perekonomian yang efisien dan produktif. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses pasar yang lebih luas. Strategi alokasi anggaran yang memadai, meningkatkan alokasi anggaran negara untuk proyek-proyek infrastruktur strategis. Contoh, 1. Proyek Transjava Road yang menghubungkan wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Yang kedua, skema public trade partnership, memperluas dan memperkuat skema untuk menarik investasi swasta. Contoh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilibatkan konsorsium perusahaan Indonesia dan Cina. Kedua, perencanaan dan implementasi yang efektif, mengadopsi perencanaan jangka panjang dan menjamin proyek yang efektif. Yang kedua, sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk memantau perkembangan proyek secara real. 2. Kebijakan moneter, yaitu stabilitas inflasi. Justifikasi stabilitas inflasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Strategi kebijakan moneter yang ketat, menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi. Contohnya penetapan suku bunga acuan yang responsif, intervensi di pasar uang, melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga, operasi pasar terbuka, koordinasi dengan kebijakan fiskal, bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskal ini kontraproduktif. Contoh, sinkronisasi antara kebijakan pengeluaran pemerintah dan kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan utang luar negeri. 1. Pengelolaan utang yang berkelanjutan. Justifikasi pengelolaan untuk yang berkelanjutan memastikan bahwa utang digunakan secara produktif. Strategi 1. Prinsip kehati-hatian, memastikan setiap pengambilan utang
disarankan pada analis yang mendalam. Contoh evaluasi layanan proyek sebelum mengajukan utang baru. 2. Transparansi dan akuntabilitas, menerapkan transparansi dalam pengelolaan utang. Contoh 2, laporan berkala kepada publik dan DPR, prioritaskan proyek produktif, menggunakan utang luar negeri untuk mendanai proyek-proyek dan rol tinggi. Contoh proyek pembangunan infrastruktur negeri. Contoh proyek pembangunan infrastruktur energi. Implementasi dan pengawasan. 1. Pembentukan lembaga pemantauan dan evaluasi, justifikasi pengawasan yang efektif dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana. Strategi lembaga pemantau independen, membentuk lembaga pemantauan yang independen. Contoh evaluasi berkala, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Contoh 2, laporan triwulan dan tahunan tentang kemajuan kebijakan, ketertiban pemangku kepentingan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pemantauan dan evaluasi. Contoh 3, forum edukasi reguler dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Sekian dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.